Yuki pun memutuskan pulang setelah bertamu ke rumah bibinya, Seka, di mana Yuki sudah mengatur rencana agar ibu dan bibinya kembali akur dengan cara makan bersama malam nanti. Di mana ketika Yuki sampai di rumah dan langsung menuju ke kamarnya, ia dibuat terdiam. Itu karena di sana terdapat sebuah poster yang sangat besar menempel di dinding kamarnya. Tentu itu poster dengan gambar Oka dan Yuri, di mana kamar Yuki yang dulu suram dan kosong kini berubah menjadi berwarna dengan poster yang besar. Yuri dan Oka pun menyambut Yuki pulang dan merasa bangga dengan karya mereka. Tentu perubahan ini dilakukan Yuri dan Oka karena merasa kamar Yuki terlalu suram dan meminta maaf karena sudah melakukannya tanpa izin. Bagi Yuri, ini adalah tempat untuk Yuki bisa kembali pulang dan membuat Yuki kaget. Karena itulah mereka melakukan ini, agar Yuki merasa nyaman ketika pulang ke rumah. Karena bagi Yuki, selama ini ia tak punya tempat yang namanya rumah untuk pulang dan bertanya-tanya apakah tak masalah ia tinggal di sini sebagai keluarga. Hanya saja Yuki penasaran kenapa tempat tidurnya menjadi lebih besar dibandingkan sebelumnya. Itu karena menurut Oka, akhir-akhir ini mereka sering tidur bersama, jadi kasur yang lama terlalu sempit untuk digunakan. Tentu Yuki kesal kenapa mereka tak tidur di kamar masing-masing dan membuat Oka menangis. Ketika Yuki mengecek lemari di kamarnya, di sana terdapat dalaman yang membuat Yuki sangat syok bingung mengapa itu ada di sini. Dan juga ada bantal bertuliskan yes yang dibolak-balik. Tentu karena Yuri tak akan pernah menolak permintaan apapun dari Yuki. Juga dengan kasur sebesar ini, bagi Oka tak masalah jika bermain sedikit lebih ganas, di mana mata Yuri dan Oka membentuk lambang hati dan membuat Yuki kaget apakah itu benar-benar ada di dunia ini. Tapi Yuri berkata kalau itu cuma lensa mata saja dan membuat Yuki kesal. Oka sendiri sudah tak sabar untuk tidur bersama Yuki nanti malam. Tapi berbicara soal poster rasanya terlalu mesum untuk dilihat, di mana Yuri berkata kalau bulan depan posternya akan diganti dengan tema baju renang. Memang membuat Yuki kesal, tapi di saat yang bersamaan Yuki tak sabar menantikannya. Yuri juga berkata kalau di kamar mereka masing-masing ada poster dengan wajah Yuki yang besar. Yuki menjadi marah jika mereka menempel seperti itu, akan sangat sulit temannya untuk datang kemari. Yuri pun bertanya apakah Yuki itu punya teman, dan Yuki baru menyadarinya. Dibandingkan ukuran poster ini, foto keluarga yang baru diambil beberapa hari lalu terasa biasa saja, dan Yuki merasa foto ini benar-benar tak cocok dengan mereka. Oka yang mendengar itu merasa sakit dan langsung memeluk kedua anaknya itu. Yuri dan Yuki bingung apa yang terjadi tiba-tiba. Oka berkata kalau mulai sekarang ia ingin membuat banyak kenangan sebagai keluarga. Oka sadar sudah bersikap egois, tapi setidaknya Oka ingin mencoba membangun kembali hubungan mereka dan memohon mulai saat ini ia akan berusaha keras menjadi seorang ibu bagi kedua anak-anaknya. Bagi Yuki, keluarga itu sesuatu yang sangat berbeda, di mana tak dapat dibandingkan dengan apapun. Jika Oka dan Yuri membutuhkan Yuki dan berkata kalau ini adalah tempat Yuki untuk pulang, maka Yuki akan tinggal sedikit lebih lama lagi di sini dan hidup bertiga sebagai keluarga. Tiba-tiba saja Seka datang masuk ke dalam, namun dibuat syok melihat ketiga orang itu sedang berpelukan di atas kasur. Tentu Seka berteriak dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi di sini. Setelah itu di sekolah, Hinagi datang membawakan bento yang ia buat khusus untuk Yuki. Yuki yang sedang asik makan bersama Koki dibuat bingung, apalagi Yuki sudah dibuatkan bento oleh ibu tercinta. Hinagi paham itu akan terjadi, jadi ia membuat porsi lebih sedikit. Shiori juga tak mau kalah membagikan bento miliknya. Namun Yuri tiba-tiba saja muncul dan berkata kalau Yuki tak membutuhkan mereka semua dan mengusirnya. Yuki bertanya apa yang dilakukan kakaknya di sini. Tentu Yuri datang kemari untuk makan siang bersama Yuki, di mana ketiga gadis ini selalu bertengkar jika soal Yuki. Tiba-tiba seseorang tampak mencari Yuki dan masuk ke dalam kelas, dan itu adalah ketua dan wakil ketua OSIS yaitu Mutsuki dan Yumi. Erika juga bergabung dengan mereka dan membuat Yuki benar-benar kewalahan. Teman kelas Yuki memanggilnya dan berkata seseorang bernama Soma sedang mencarinya. Temannya bertanya sejak kapan Yuki mengenal Soma. Yuki berkata itu terjadi begitu saja dan bingung siapa itu Soma. Namun ketika Yuki melihatnya, ia sadar kalau itu adalah Dewi Senpai. Tentu Dewi Senpai menjadi kesal karena Yuki tak pernah mengingat namanya. Dewi Senpai merasa kesal karena harus datang kemari mencari Yuki, padahal ia sudah menunggu sendirian di tempat biasa. Yuki mengejek Soma dan berkata, bukankah Dewi Senpai itu memang seorang introvert, dan membuat Dewi Senpai kesal. Dewi Senpai juga kesal padahal Yuki sudah bersekolah seperti biasa. Tapi kenapa Yuki tak pernah makan siang bersamanya lagi, dan bertanya apakah Yuki sudah bosan dengannya. Seisi kelas yang melihat itu dibuat rusuh. Tak menyangka bahkan orang seperti Soma Kyoka juga jatuh ke dalam pelukannya Kokonoe Yukito. Yukito memberi alasan seperti ia jarang pergi ke kantin atau sering diawasi, jadi saat ini ia sedang kesulitan. Soma berkata kalau ia benar-benar kesepian tanpa Yuki. Tentu melihat itu membuat Yuri menjadi murka dan memanggil Soma sebagai kucing pencuri. Soma kaget apa yang dilakukan Yuri di sini.
Hinagi dan Shiori juga sama penasarannya. Sejak kapan Yuki punya hubungan dengan Soma seperti itu? Mutsuki juga ikut bergabung dan berkata kalau orang tuanya sedang tak ada di rumah, jadi mereka bisa seks sepuasnya tapi dengan cepat Yumi menghentikan Mutsuki. Sedangkan Erika ikut bergabung demi menjaga hubungan antara Yuki dan keluarga Tojo. Yuki pun menyadari sesuatu soal dirinya dan memanggil Kana alias Elizabeth. Yuki memastikan ke Kana apakah ia saat ini menjadi orang yang populer. Mendengar itu membuat semua orang di sana terdiam tak menyangka dan heran mengapa Yuki baru menyadari itu sekarang. Keesokan harinya, semua guru tampak pucat menghadapi musibah yang akan segera menerpa mereka karena hari ini adalah hari kunjungan para orang tua. Tentu semua guru seperti itu karena kasus yang melibatkan Yuki dan teman satu kelasnya yang dituduh curang ketika ujian, dan ini adalah bentuk kemarahan para orang tua terhadap guru dan sekolah. Sedangkan Yuki di sana tampak kagum melihat pemandangan yang sangat luar biasa, tapi melihat para orang tua yang begitu ramai membuat Yuki ingin segera pulang ke rumah. Fujishiro Sensei sendiri sudah sangat gugup melihat puluhan orang tua seperti ini, tapi ia tak bisa mundur begitu saja. Lalu satu persatu para orang tua mulai menyapa Yuki, di mana pertama kedua orang tua Seido merasa tenang melihat Yuki yang baik-baik saja. Lalu Akane, ibu dari Hinagi, juga tampak sundere melihat Yuki yang baik-baik saja juga. Setelah itu kedua ibu dari Miki dan Kana juga menyapa Yuki. Kedua orang tua Shiori juga menyapa dan berterima kasih ke Yuki atas jam yang diperbaikinya. Bahkan ibu dari Shakado dan Koki juga menyapa Yuki. Koki heran kenapa di situasi seperti ini Yuki tampak tenang, tapi menurut Yuki perkataan Koki itu salah. Mana mungkin Yuki bisa tenang setelah melihat perwakilan dirinya, di mana di sana ada Seka, Oka dan Misaki. Seka menyapa Yuki dengan penuh semangat, tapi langsung dimarahi Oka. Yuki bingung mengapa kedua orang itu datang kemari bersamaan. Yuki paham jika itu Seka atau Oka yang datang, tapi mengapa Misaki juga datang kemari? Misaki beralasan anggap saja ini adalah langkah pertama Misaki untuk kembali ke masyarakat. Juga Misaki masih perlu mengurus sesuatu soal masalah sebelumnya. Misaki datang dan memeluk Yuki, tapi Yuki merasa tak nyaman dibuatnya. Oka datang dan berkata kalau putranya merasa risih jika seperti itu. Misaki heran mengapa Yuki berubah pikiran, padahal sebelumnya Yuki merasa senang-senang saja sembari menunjukkan dadanya. Tentu Oka yang melihat itu menjadi murka. Mengapa Yuki melakukan itu padahal ada dirinya? Jika Yuki benar-benar ingin melakukannya, kan bisa bersama ibunya. Misaki datang dan tak mau mengalah, di mana ia berkata ia siap melakukan kapanpun itu jika Yuki mau. Namun Seka tiba-tiba datang dan melerai mereka berdua, di mana Yuki merasa tertolong atas bantuan Seka. Namun tanpa diduga Seka mendeklarasikan kalau Yuki itu miliknya seorang, di mana mereka bertiga mulai bertengkar satu sama lain dan membuat Yuki sudah tak kuat dibuatnya. Hinagi dan Shiori di sana dibuat terdiam tak mampu melawan pesona orang dewasa. Tapi meskipun begitu, jika itu berkaitan dengan Yukito, mereka juga tak akan kalah dan berlari menuju Yukito sembari berkata kalau mereka juga menyukai Yukito. Yuki dibuat heran dengan situasinya saat ini. Yuki menyadari kalau lagi-lagi ia selalu sial jika berkaitan dengan wanita. Meskipun begitu, ini kembali menjadi titik awal dalam hidup Yuki, dan mungkin saja kisahnya baru saja dimulai dari titik ini. Buat teman-teman yang udah nggak sabar nungguin cerita lanjutannya dari manga ini, maka teman-teman bisa nonton video ini karena ini merupakan lanjutan dari manganya. Kalau gitu, see you on the next video guys. Bye-bye.